Seorang lelaki buta mendapat tugas yang sangat berat dari negara, menghabisi seluruh penjahat kriminal. Mampukah dia menyelesaikan tugas mulianya? Segera pasang headset kalian, dan selamat menonton. Kisah dimulai di sebuah kampung kecil, di mana si buta yang bernama Cheng terlihat berjalan-jalan bersama kuda tunggangannya. Indera penciumannya yang tajam membuat sekendi barang haram yakni hamar yang dituangkan oleh seorang gadis bernama Susi terasa harum di hidung Cheng. Ia pun menghampiri Susi untuk membelinya, tetapi Susi menolaknya karena hamar itu tidak dijual dan hanya diperuntukkan bagi tamu pernikahan yang akan dilaksanakan tak lama lagi. Susi menyarankan Cheng tinggal di situ lebih lama agar mendapatkan hamar itu secara gratis, di mana Cheng pun duduk dan tetap menyodorkan beberapa keping uang sebagai bayaran karena tak mau minum secara gratis. Tetapi ketika Susi mendekati kuda milik Cheng, sebuah karung mencurigakan terjatuh. Pernikahan pun berlangsung meriah. Barok, kakak Susi yang adalah penjahat ternama, datang ke tempat itu untuk memeriahkan pernikahan sang adik, dan itu membuat warga ketakutan sehingga mereka semua segera pamit untuk pulang ke rumah masing-masing. Berbeda dengan mereka, Cheng si buta tak terlihat takut, dia tetap duduk dan menenggak hamar tanpa memedulikan siapapun. Merasa aneh atas sikap Cheng, Barok menghampirinya dan mengusik ketenangannya. Malam hari, cuaca yang buruk membangunkan Cheng, firasatnya mengatakan bahwa hal aneh telah terjadi. Tak ayal, setelah mengamati rumah Susi, semuanya terlihat berantakan, di mana Barok telah tewas dan Susi menangis terseduh-seduh dengan kondisi mengenaskan. Alhasil, dari cerita Susi, Cheng kemudian tahu bahwa tadi siang beberapa orang yang dipimpin seorang bos bernama Baki dari kota Yuhan telah datang, dan melakukan semua kekacauan itu, bahkan mereka juga memerkaos Susi serta menyiksanya hingga tak berdaya. Esok harinya, bersama Susi, Cheng melanjutkan perjalanan dengan kuda tunggangannya yang ketika melewati suatu kampung, seonggok karung yang dibawa Cheng menimbulkan curiga para penduduk. Mereka pun memeriksa isi karung itu yang ternyata adalah seonggok manusia yang beberapa bagian sendi tubuhnya telah dipatahkan oleh Cheng. Cheng mengaku bahwa dirinya adalah pemburu penjahat yang diutus negara, dan orang di dalam karung itu adalah seorang kriminal yang sudah lama jadi buron. Tak lama, firasat Cheng tiba-tiba aktif di mana saat itu dia kemudian bertanya, adakah di antara mereka yang bernama Zheng? Alhasil, mereka pun tercengang karena pemilik nama itu memang salah satu di antara mereka. Setelah melumpuhkan Zung yang adalah satu dari sekian penjahat buronan negara, Cheng memberitahu Pak RT tentang kejadian pembunuhan keluarga Susi. Pak RT beserta para pengawalnya dengan sigap mendatangi rumah Susi dan membereskan semuanya. Di situ mereka juga menemukan jejak pembunuhnya di mana ditemukan seonggok panah yang bertuliskan Yuhen, nama keluarga besar Pak Wali Kota di negara itu. Susi meminta kepada Pak RT untuk mengusut kasus keluarganya serta menangkap pembunuhnya. Alih-alih menyanggupi permintaan Susi, Pak RT yang takut kepada Pak Wali Kota justru menangkap Susi atas dasar segala kejahatan dan pembunuhan yang telah dilakukan oleh kakak Susi. Tapi kemudian, Cheng yang telah menunggu mereka di tengah jalan, mencegat mereka, dan melihat kehebatan tempur Cheng begitu mengagumkan, Susi meminta Cheng untuk membalaskan dendam atas kematian keluarganya. Sadar dirinya seorang pemburu penjahat dan bukan pembunuh, Cheng menolak permintaan Susi. Barulah ketika Susi memohon dengan sangat agar membantunya mendapatkan keadilan, Cheng akhirnya bersedia mendampingi Susi untuk menuntut keadilan kepada Pak Wali Kota di mana tempat itu tanpa disadari adalah sarang sang pembunuh.
Setiba di kota itu, sementara Susi langsung menuju Pak Wali Kota, Cheng yang punya kepentingan lain memasuki sebuah rumah dan menemui seorang gadis cantik bernama Nyonya Qin. Mengetahui Cheng berhasil membawa penjahat, Nyonya Qin yang adalah orang yang membayar Cheng kemudian memberitahu misi selanjutnya, yang agaknya lebih sulit karena buronan kali ini adalah seorang penguasa di kota Yuzin. Sehingga, Nyonya Qin akan memberi bayaran yang lebih besar yang akan cukup untuk mengobati mata Cheng yang buta. Tak lama, seseorang tiba-tiba memasuki ruangan dengan berteriak kesakitan. Di tengah aduhannya, orang itu bercerita bahwa seorang wanita datang menemui Pak Wali Kota lantas membuat onar, di mana saat itu wanita tersebut dicurigai sebagai pacar bos Baki. Sebagai prajurit, dirinya mengusir wanita itu hingga lengannya tertusuk oleh pisau si wanita. Cheng yang mendengar dengan seksama cerita orang itu mengetahui yang sebenarnya, bahwa wanita yang disebut orang itu adalah Susi yang menuntut keadilan kepada Pak Wali Kota atas kematian keluarganya. Hal itu membuat Cheng marah, lalu meremas lengan orang itu dan menyuruhnya pergi. Setelah mendapatkan peringatan dari Nyonya Qin tentang bahaya terlibat konflik dengan keluarga Yuhen, Cheng pura-pura tak mendengar dan segera berangkat menjalankan tugas barunya memburu penjahat kelas kakap atas petunjuk Nyonya Qin. Namun di tengah perjalanan Cheng berbalik dan menuju rumah judi, di mana firasatnya menduga bahwa setelah berbuat onar di rumah Pak Wali Kota, Susi tentu sudah disekap di sebuah ruangan tempat orang mati, tapi tiba-tiba Cheng akhirnya menemukan Susi dengan kondisi sangat mengenaskan yang ternyata alih-alih diberi keadilan, keluarga Pak Wali Kota menyiksa Susi dengan kejam. Cheng pun menyelamatkan Susi dan membawanya ke tempat aman di mana tepat di detik pertama, si penyerang yang tadi sempat dibuat semaput pun siuman dan segera melancarkan serangan kepada Cheng, sehingga inilah yang terjadi. Esok harinya, Cheng menyuruh Nyonya Qin menemui Susi yang telah diamankan di suatu tempat agar memberitahu bahwa kematian keluarga Susi sudah dibalaskan. Benar saja, Cheng ternyata telah berhasil menyekap salah seorang anak buah bos Baki dan mengikatnya dengan benang tipis yang sangat kuat, di mana jika dia semakin keras meronta, benang itu akan makin mencekik tubuhnya. Di tempat lain, keluarga besar bos Baki yang di situ juga ada Pak Wali Kota pun mendapat kabar bahwa salah satu pasukannya telah disekap oleh Cheng si buta, hingga segera saja mereka mendatangi rumah Cheng, dan kembali ke Nyonya Qin di mana dia telah tiba di tempat tujuan dan menyampaikan pesan Cheng kepada Susi bahwa keadilan di kota Yuhen telah berhasil ditegakkan pun dendam Susi sudah terbayar lunas. Namun di tengah perjalanan pulang, Nyonya Qin tertangkap oleh pasukan Pak Wali Kota di mana mereka kemudian membunuh Nyonya Qin. Setelah kematian Nyonya Qin sampai ke telinga Cheng, dia pun menuntut balas kematian kekasihnya dengan mendatangi markas pembunuhnya yakni bos Baki. Maka inilah yang terjadi. Setelah mengalahkan para jurid, Cheng segera memasuki markas dan bertempur lagi dengan sengit yang ketika hampir menang, tiba-tiba bos Baki yang cerdik nan licik memanahnya dan memanahnya lagi berkali-kali hingga nyaris mampus di tempat itu. Cheng yang tak berdaya hampir saja dipenggal kepalanya oleh bos Baki. Tetapi tiba-tiba film pun tamat. Hikmah yang dapat kita ambil dari film ini adalah, orang buta saja bisa menghabisi penjahat, apalagi yang tidak buta. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya, dan mohon like and subscribe sebelum menutup video ini.